Shalom Bapak Ibu semuanya. Sehat ya? Masih kuat menghadapi indeks ekonomi ini? Masih kuat? Masih waras? Dengan berita-berita segala yang ada? Ya, tapi hari kita mau dengar berita firman Tuhan dulu ya. Kita sampingkan dulu berita-berita yang hari-hari ini luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur sekali lagi kepadamu Tuhan, terima kasih buat kesehatan pada tubuh kami, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan terus pada kami dalam menjalani hari-hari ini. Hari kami mendengar berita firman-Mu, kami singkirkan berita-berita yang bisa hanya hari ini cuma firman Tuhan saja yang kami dengar dan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berbicara, apa yang mau sampaikan, nyatakanlah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dikasih tema Injil dalam hidup dalam Injil Kristus. Tapi berhubung ayat Alkitabnya Galatia 5 ayat 1 sampai 15, langsung saja. Lebih tepat sesuai dengan judul perikopnya adalah kemerdekaan dalam Kristus. Mari kita langsung saja ke ayat firman Tuhannya, kita akan baca sama-sama. Oke Bapak Ibu, ini lumayan panjang, 1 sampai 15, kita akan membacanya secara bergantian ya. Pria terlebih dahulu ayat ganjil, selanjutnya wanita ayat genapnya. Pria siap ya, kita baca berganti-gantian, 1, 2, 3. Kemerdekaan Kristen, ayat satunya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wanita silakan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit tragis sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dinilai juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jamu jangan saling membinasakan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini surat Paulus kepada jemaat Galatia. Bang Darwin minggu lalu sudah menjelaskan masalah yang ada dalam jemaat di Galatia, yaitu jemaat di Galatia itu mereka telah menerima Injil pada dasarnya dan memulai perjalanan iman dengan baik. Tetapi kemudian dipengaruhi oleh ajaran yang salah. Ajaran salahnya yang apa? Yaitu mengajarkan bahwa percaya kepada Kristus saja belum cukup. Perlu ditambahkan sunat dan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Ini disampaikan oleh kaum Yahudi kepada jemaat di Galatia. Paulus menegaskan keselamatan adalah anugerah Allah melalui Injil percaya kepada Kristus. Minggu lalu Bang Daniel sudah menjelaskan ini. Dari ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa kaum Yahudi ini menambahkan sunat dan hukum Taurat sebagai syarat untuk diterima oleh Yesus. Ya. Ini sangat bertentangan yang apa Paulus tegaskan, bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ajaran yang salah ini disampaikan oleh kaum Yahudi, ini membuat
Paulus sangat marah. Ya Bapak Ibu, di firman Tuhan tadi dikatakan, kenapa dibilang, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menurut kebenaran lagi? Iya, jemaat Galatia sudah memulai dengan iman percaya kepada Yesus. Ya, apa yang tabur Paulus, jemaat Galatia sudah berlomba-lomba, bahkan dikatakan, ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkambirkan seluruh adonan. Ajaran yang salah ini sudah merusak apa yang jemaat Galatia sudah alami. Dikatakan sudah mengkabirkan seluruh adonan. Ya, ini membuat jemaat Galatia jadi bingung, jadi terhasut kembali dengan ajaran-ajaran tambahan ini. Ya, akibat ini Paulus sangat marah Bapak Ibu. Dikatakan, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Bahkan di atasnya, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Paulus melihat jemaat Galatia sudah dikacaukan oleh kaum Yahudi ini dengan ajaran yang salahnya itu, dengan penambahan sunat dan hukum Taurat. Paulus sangat marah. Ya. Sehingga Paulus menuliskan bahwa dari Galatia 1:1 Paulus perlu menegaskan kembali bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Paulus kembali menegaskan ke jemaat Galatia bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Ini diucapkan Paulus bahwa ketika kita sudah melihat Kristus dengan benar, pandangan kita sudah Kristus dengan benar, ketika ada masuk ajaran yang lain, tidak perlu kita menjadi kacau, tidak perlu kita menjadi goyah. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa sungguh-sungguh kita sudah merdeka. Ya, sungguh-sungguh bahwa cukup dengan salib Kristus dan iman kepada Kristus, kita sudah merdeka. Berdirilah teguh dalam kemerdekaan. Next slide. Kenapa Bapak Ibu? Firman Tuhan sudah jelas bahwa di atas salib Tuhan kita bebas dari hukuman dan kuasa dosa. Betul? Hukuman akibat dosa ialah maut. Ya. Dengan salib Kristus itu sudah dipatahkan. Hukuman apa lagi? Hukuman dari dilanjutkan bebas dari rasa bersalah dan ketakutan dan penghukuman. Ya. Dari rasa bersalah dan ketakutan dan penghukuman. Nanti ini akan dijelaskan kenapa ada rasa bersalah ini. Ya. Apa yang hari-hari ini Bapak Ibu alami? Rasa bersalah apa? Rasa bersalah karena pernah melakukan sesuatu yang salah, fatal. Sampai hari ini mungkin Bapak Ibu ada yang masih teringat rasa bersalah itu dan terus menghakimi diri. Nah, sangat bahaya kalau kita tidak bebas dari rasa bersalah. Kenapa? Kalau kita tidak bebas dari rasa bersalah, kita akan terus menghakimi diri sendiri. Kita akan merasa terus, aduh. Jadi tidak bebas, hati kita terikat selalu dengan rasa bersalah. Maka perlu Bapak Ibu bahwa kemerdekaan kita dari rasa bersalah itu kita dapat juga dari salib. Ya. Bebas dari usaha membenarkan diri melalui prestasi rohani atau aturan agamawi. Jelas ya, kalau zaman dulu maka dibilang kita harus kaum Yahudi menambahkan sunat dan Taurat. Itulah aturan-aturan agamawi yang dibuat untuk bisa diterima oleh Tuhan. Tapi jelas sekali bahwa semua itu dibebaskan oleh salib Kristus. Tidak ada usaha manusia untuk membenarkan diri. Sekali lagi, manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Hanya Kristus yang bisa membenarkan diri kita. Lanjut, dipindahkan dari status budak menjadi anak Allah. Ya, ini suatu status yang luar biasa Bapak Ibu. Lewat salib Kristus kita menjadi anak Allah bukan budak. Ya. Zaman dulu budak mungkin dikuasai oleh suatu tuan sehingga budak tersebut harus mengikuti semua kata perintah tuannya, bahkan disebut perhambaan. Ya. Bahkan ketika kaum Yahudi menambahkan sunat dan hukum Taurat, itu membuat kaum Galatia menjadi hamba aturan. Mereka harus mengikuti aturan kaum Yahudi itu untuk mereka dalam kuasa sunat dan hukum Taurat. Ya. Itu status budak atau perhambaan zaman dulu. Tapi coba kalau kita lihat hari-hari ini. Apakah kita masih diperhambakan oleh sesuatu?
Ingat, perhambaan itu adalah ketika kita dikuasai, ketika kita dikendalikan, ketika hidup kita ada yang memegang lebih daripada Tuhan. Itu perhambaan. Ya. Perhambaan zaman sekarang, next slide-nya. Galatia 5:1 dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Perhambaan-perhambaan sekarang ini sudah makin keren Bapak Ibu. Enggak ada lagi itu setiap kita dibawa budak kan, dibawa satu tuan, diikat, disuruh ini, suruh itu, tidak. Tapi perhambaan sekarang ini itu perhambaan dosa dan kebiasaan buruk, kecanduan seks bebas semakin luar biasa hari-hari ini, judi, alkohol, rokok, bahkan dikatakan game, media sosial. Bapak Ibu pernah menanyakan, ya khususnya anak-anak, Bapak Ibu yang punya anak-anak Gen Alpha, coba tanyakan cita-citanya mau jadi apa sekarang? Saya menanyakan kepada anak saya yang berumur 6 tahun, Gen Alpha Asbun ini suka asal ngomong aja. Cita-citanya mau jadi gamers Bapak Ibu. Hari ini udah turun nih cita-cita, nggak ada lagi insinyur, dokter, guru segala macam. Bahkan saya bilang, kamu ntar jadi guru tunas bangsa aja. Saya sudah mendoktrin dari awal. Enggak Bapak, aku mau jadi gamers dan YouTuber makanan. Dia suka sangat sekali melihat makanan, masakan segala macam. Ya, dari kecil 6 tahun kok udah lihat makanan, saya juga heran dia suka nonton YouTube makanan gitu loh. Ya. Jadi hari-hari ini memang game ini menjadi sesuatu hal yang sangat utama di kalangan anak muda. Mana anak muda sini? Banyak ya. Ya. Apakah game ini sudah mengendalikan hidup setiap anak-anak muda atau setiap kita? Tidak hanya anak muda, saya juga melihat kok bapak-bapak juga masih suka game bareng gitu loh. Ya, bahkan memanfaatkan waktu jam kerjanya. Curi-curi jam kerja main game. Ya. Jangan sampai game ini kita menjadikan hamba atas game ini. Ya. Terus juga media sosial Bapak Ibu. Ya. Media sosial TikTok segala macam, Instagram segala macam. Ya. Sangat menikmati scroll-scroll, habis Instagram lari ke TikTok. Habis dari TikTok lari ke Twitter. Enggak selesai hidupnya tiap malam seperti tidur jam 1, jam 2, padahal jam 6 harus berangkat kerja gitu kan. Yang mengakibatkan apa? Badannya lemes, enggak efektif dalam bekerja. Ya. Ini perhambaan-perhambaan zaman sekarang Bapak Ibu. Ya. Dengan melihat bolak-balik TikTok, Instagram, Twitter segala macam. Bahkan sampai mengurangi, tidak hanya mengurangi, bahkan kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Habis waktunya scroll-scroll seperti itu. Ini terjadi Bapak Ibu. Apalagi khususnya di kalangan anak muda zaman sekarang. Tidak bisa lepas dari media sosial. Bahkan ibu-ibu pun tidak bisa lepas dari media sosial. Ya. Juga ada drama-drama Korea, drama-drama Cina segala macam, ya. Bapak Ibu lihat deh, sekali Bapak Ibu nonton drama Cina, Bapak Ibu akan ditawarkan kembali dan itu berbayar bukan? Betul? Itu akan membuat habis uangmu. Jangan sampai uang perpuluhanmu kau alihkan ke situ ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan sampai uang pendidikan anakmu kau larikan buat nonton drama Cina. Tanggung nih filmnya seru. Karena saya pernah sekali, loh kok jadi saya suruh bayar ya? Karena dia akan menampilkan cerita yang tanggung. Kita harus bayar lagi. Dan terus menerus enggak selesai-selesai. Ya, hari-hari ini banyak ini membuat hidup kita ini jadi tersedot dengan hal seperti ini. Hal-hal yang sebenarnya ya secara jiwa itu menghibur. Tapi apakah itu berguna secara roh atau secara tubuh? Karena tubuh kita jadi capek nonton itu terus. Uang kita jadi habis membeli itu yang gak penting. Ya, atau amarah. Ya. Bapak Ibu perhatikan Instagram gak? Saya juga melihat Instagram, tapi saya membatasinya. Berapa hari ini ada beberapa kejadian, saking amarahnya, ayahnya memukul anaknya sampai berdarah hidungnya, matanya. Melihat, saya cuma bilang, kenapa ya? Ini kan anak yang dikandungnya. Anak-anak istri yang dikandung, yang lahir dari istri dan segala macam. Bahkan yang tidak hanya dilakukan pria loh, wanita pun menganiaya anaknya. Amarah sama istri, ya. Viral tuh kemarin di Binjai atau di mana itu memang orang Batak ya. Ditendang istrinya, disedotin kepalanya. Memang Batak arilan keras ya.
Ini saya jadi malu, ini jangan bukan gara-gara Bataknya, tapi amarah yang merasuk dalam hidupnya. Karena saya percaya nggak hanya kalau amarah ini nggak hanya punya orang Batak aja ya. Semua suku punya amarah. Tapi gimana amarah ini dia dikendalikan oleh amarah dan itu membuat jadi dosa. Terus perselingkuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ada loh orang yang menikmati perselingkuhan. Saya pernah tahu ada kejadian bahwa sudah pelayanan, sudah seorang pemimpin dipercayakan juga, tapi dia berselingkuh. Kalau Bapak Ibu yang imannya belum kuat, pasti Bapak Ibu mundur dari iman percaya pada Kristen. Karena apa? Kita akan melihat, hei dia pemimpin, tapi kenapa dia selingkuh? Hei dia orang yang sudah percayakan, sudah khotbah segala macam, kenapa dia selingkuh? Dan perselingkuhan itu tidak hanya sekali. Sangat ketika sudah dikendalikan oleh perselingkuhan Bapak Ibu, percayalah segala sesuatu akan hancur. Rumah tangga yang pasti hubungan suami istri dan anak itu saya melihat hancur. Secara karir hancur. Secara relasi dengan semuanya rusak. Ya. Jadi jangan normalisasi perselingkuhan. Zaman sekarang itu perselingkuhan wajar, bahkan dari pacaran pun sudah mulai berselingkuh. Nggak apa-apa, pacaran 5-6 pasang berapa 6 orang gitu. Kenapa? Pilih yang paling baik. Ya. Jadi ketika pacaran sudah punya pasang 6 orang, 3 orang, kita tidak belajar setia dari bangun hubungan. Gimana nanti ketika kita sudah menikah? Sangat sulit kalau kita tidak belajar setia dari ketika bangun hubungan. Jadi Bapak Ibu, perselingkuhan itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah mapan keuangannya, pria yang sudah makan, Tata, harta, Renata. Ya, Renata kan wanita, betul? Ya, wanita. Tapi anak-anak muda sekarang juga banyak yang selingkuh Bapak Ibu. Dari bangun hubungan, dari test drive segala macam. Dikendalikan oleh hal seperti itu. Kedua, pertambahan terhadap penerimaan manusia bergantung terhadap pujian, penilaian, likes, followers. Siapa di sini kalau pasang feed atau apa, kok nggak ada yang like ya? Langsung galau. Konten gue kayaknya nggak oke nih. Aduh, kok nggak ada yang lihat ya? Jadi parno sendiri, jadi sesuatu hal yang hidupnya jadi kacau. Karena butuh penilaian orang lain. Komentar. Kok komentarnya haters semua ya? Wah, kalau Instagram sudah ada banyak haters, gimana nih? Akhirnya dia mengikuti apa mau kata komentar haters-hatersnya. Dan ini terjadi di Korea bukan? Berapa banyak artis yang bunuh diri gara-gara komen haters? Di Korea, saya ngomongin Korea. Tapi saya percaya Indonesia juga ada sih. Iya. Penampilan, skincare sana banyak ya Bapak Ibu ya, skincare. Penampilan itu sekarang itu tidak hanya wanita yang membutuhkan pujian atas penampilan. Pria-pria maskulin pun sekarang banyak pakai skincare. Saya bilang bukannya tidak boleh, tapi tujuannya untuk supaya kulitnya sehat, muda, awet muda, dan dilihat orang. Bukan, itu pun sudah penilaian manusia. Ya. Tapi gimana kalau penampilanmu itu membuat engkau ingin dipuji oleh orang, dilihat oleh orang, dinilai oleh orang. Kalau penampilanmu sudah maksimal nih, skincare udah mahal 10 juta, 12 juta. Kok gak ada yang bilang gue cantik ya? Sudah sedot lemak nih, sudah berhasil turun 12 kilo. Kok gak ada yang bilang gue langsing? Ya, jangan sampai penampilan nih yang kita jaga, kita kejar-kejar ini mengendalikan hidup kita. Tuhan bilang tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Setiap kita berharga dan unik di mata Tuhan. Kamu keriting, kamu lurus, kamu sipit, kamu belok, hitam, kulitnya putih segala macam. Penilaian kita cukup dari Tuhan bahwa kita semua berharga. Tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Penambahan prestasi, uang dan gaya hidup. Ambisi dalam karir dan jabatan. Ya, saya berapa kali menemukan orang-orang, ayo komsel, ayo ibadah.
Ayo ajak anak istrinya jalan-jalan. Tunggu bang, uang saya belum banyak. Ya, karena mengejar uang. Dibilang berapa orang jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Uang itu penting, betul? Kalau nggak ada uang kita tidak bisa menyolokkan anak, khususnya kebutuhan primer, makan, sandang segala macam. Ya. Tapi gimana kita bisa menjadikan uang itu adalah hamba kita, bukannya kita menjadi hamba uang. Ya. Saya bilang ke anak Komsel adalah keluarga-keluarga muda yang usia lagi giat-giatnya mencari uang, giat-giatnya karirnya mulai naik, keluarga muda, tapi saya selalu bilang, kau dapat uang seberapapun, ajak anak istrimu jalan-jalan. Enggak perlu yang mahal-mahal langsung ke luar negeri kemana. Ya, ajak aja main ke Bindi Puter gitu kan. Kan lagi banyak tuh, karusel-karuselan. Ya, atau mau jauhan dikit, main ke teater. Ya, enggak usah. Atau ajak ke Taman Mini. Kenapa? Jangan habiskan waktumu untuk mencari Tuhan dengan alasan ini kan saya lakukan buat istri dan anak saya. Iya, puji Tuhan, bagus niatnya. Tapi itu akan kehilangan masa momen-momen anak kita. Apalagi kalau misalnya keluarga muda ini adalah golden age-nya itu anak-anak. Sampai usia 10 tahun, ya itu adalah anak ingin atau kita harus mengusahakan anak itu dekat dengan kita. Karena nanti kalau udah 11, 12, dia akan dekat ke temannya, sebayanya. Saya bilang ke teman-teman keluarga muda, pergunakan waktumu. Anak-anak kita masih usia emasnya. Jangan sampai anak-anak tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya. Ya, jadi benar-benar bahwa peran bapak, ya betul. Pria bekerja keras sehingga dia menangis tidak ada yang perlu yang tahu kan. Sama sini pria-pria bekerja keras, Tuhan gue udah bekerja keras tapi uangnya pas. Bersyukur ya, masih ada uang tentunya kan daripada gak ada uang. Tapi pergunakan waktumu, jangan sampai setiap kita diperhambakan oleh pekerjaan sampai kita melupakan bahwa ada istri, ada anak yang butuh waktunya kita. Ya, jadi sini bapak-bapak yang anak-anaknya masih usia emas, tolong ya. Ini enggak datang kedua kali bapak-bapak usia 10 tahun ini sampai 10 tahun. Manfaatkan dengan baik waktu-waktu kita. Ya. Terus mengikuti tren. Sekarang tren apa yang terbaru ya? Saya udah nggak ngikutin sih. Ya. Terus mengejar barang bermerek, standar hidup tertentu, hobi. Ya. Hobi pun ini sekarang lagi ngetren, kalau kemarin itu sempat hobi sepeda. Ya. Kita rajin sama-sama membeli sepeda yang harganya 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang 50 juta. Ya, udah nggak ada lagi tuh sepeda-sepeda yang 2 juta, 3 juta. Tapi kalau udah ikutin hobi sepeda itu bisa mahal. Sekarang hobinya apa? Padel. Berapa harga raketnya? Mahal. Ada sih yang sudah 2 juta, tapi katanya nggak asik di tangan berat, bikin pergelangan tangan sakit. Minimal 5 juta, 10 juta, 12 juta. Ya. Kalau sampai hobimu mengendalikan hidupmu, sampai uangmu lari ke sana, kau banyaklah segala macam. Ya, mengikuti tren tadi segala macam Bapak Ibu, jangan sampai ini mengendalikan hidup kita. Ya, jadi dibilang jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab sesungguhnya kita manusia merdeka. Ya. Kedua, dikatakan tadi bahwa jemaat Galatia diperhambakan dengan aturan-aturan yang ada. Taurat, sunat, dan segala macam. Di ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Usaha manusia sama kasih karunia itu sangat berbeda Bapak Ibu. Kasih karunia itu tidak butuh namanya usaha manusia. Kasih karunia itu nggak butuh namanya kita membenarkan diri. Dikatakan usaha manusia, saya diterima karena status dan keaktifan keagamaan. Tapi kasih karunia berkata, Kristus telah menyelesaikan karya keselamatan. Ya, status keyahudian, keaktifan mereka, atau apa?
Status kita sebagai anak pendeta, status kita sebagai pemilik gereja, itu tidak membuat kita diterima oleh Allah. Itu tidak membuat kita diselamatkan. Keaktifan keagamaan, Senin sampai Minggu nggak ada waktu, semuanya pelayanan full. Ya, saya bilang ini bukan dalam arti kita tidak boleh pelayanan, tapi melihat konteksnya bahwa keaktifan keagamaan kita, bahkan kalau agama lain gencar sholat 5 waktu, itu pun tidak bisa mendatangkan keselamatan. Karena usaha manusia itu sia-sia. Saya harus membuktikan kelayakan saya dengan perbuatan. Tapi kasih karunia berkata, saya diterima karena iman kepada Kristus. Kristus telah membuat karya yang luar biasa Bapak Ibu, karya salib. Ya, kita tidak perlu ada usaha. Tapi Yesus yang mengusahakannya, dia turun ke dunia supaya kita diselamatkan. Kita diterima oleh Kristus itu karena iman percaya kepada Kristus. Usaha manusia mengatakan ketaatan didorong oleh aturan dan takut ditolak. Tapi kasih karunia mengatakan saya taat sebagai respon kasih dan syukur atas karya Kristus. Usaha manusia ketaatan didorong oleh aturan. Aturan supaya kita mengikuti sunat. Aturan supaya mengikuti hukum Taurat. Itulah yang terjadi di jemaat Galatia. Sehingga mereka apa? Mereka takut. Takut dihukum, takut ditolak. Takut tidak diterima oleh Tuhan kalau mereka tidak melakukan ketaatan tersebut. Jadi ketaatan itu bukan didorongkan oleh tapi didorong karena aturan dan takut ditolak. Justru karena salib Kristus, karena kasih karunia-Nya, kita taat sebagai respon kasih dan syukur atas Kristus. Kita berdoa karena Kristus telah menyalibkan kita. Kita baca Alkitab karena sebagai wujud kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Kita melayani, ya, itu pun karena wujud baiknya Tuhan atas hidup kita. Wah, saya melayani karena disuruh PKS saya. Saya melayani karena disuruh ini. Saya pun khotbah nih gara-gara dijadwalkan ya. Sebenarnya saya juga menikmati sebagai jemaat biasa saja. Ya. Ya. Tapi ketika kita melayani mungkin awalnya kita diminta tolong PKS, dijorokin gitu kan. Kamu jadi PKS ya, kamu jadi PA ya, kamu khotbah ya. Tapi rubahlah mindset seperti itu, dirubah menjadi karena respon kasih, karena respon ucapan syukur kita karena salib Kristus. Ya. Jadi sangat berbeda sekali usaha manusia dan kasih karunia. Dan inilah harus terus ada dalam hati kita Bapak Ibu, semua karena kasih karunia Tuhan. Ketiga, kemerdekaan bukan kesempatan hidup dalam dosa. Di 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Legalisme saya diselamatkan karena berhasil mentaati aturan. Inilah yang mau diterapkan, yang mengacaukan jemaat Galatia. Injil berkata, saya diselamatkan karena karya Kristus. Karena itu saya taat dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kebebasan tanpa tanggung jawab. Saya sudah diampuni, dia tahu sudah diampuni. Jadi saya bebas melakukan apa saja. Ya. Kasih karunia Tuhan itu sungguh mahal harganya Bapak Ibu. Dia mau turun dari surga, mengambil rupa seorang manusia, diludahi, dicambuk, ditusuk. Kasih karunia Tuhan itu sangat mahal. Kalau kita mempergunakan kemerdekaan kita untuk melakukan dosa kembali, itu kita sedang menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu adalah murahan. Kasih karunia murahan, ya. Tahu Tuhan pasti mengampuni, tapi kita tetap terbiasa melakukan perkataan menyakitkan, perkataan kasar. Itu buat orang lain terluka. Ya, saya sudah percaya Yesus, tetapi tetap mengikuti keinginan dunia. Kalau kita seperti ini, kita sedang membuat kasih karunia menjadi murahan. Melayani supaya dilihat orang, supaya dinilai orang. Tidak. Ya,
Jadi fokus kasih karunia murah itu adalah fokus pada keuntungan sendiri, tidak ada pertobatan, anugerah itu tanpa ketaatan, dan menghindari salib. Nah, kita mau belajar kasih karunia yang sejati. Tuhan mengampuni saya, maka saya ingin hidup menyenangkan hatinya. Tuhan memberikan saya supaya saya bisa menyenangkan hatinya. Fokus ketika kita sudah dimerdekakan, diselamatkan, fokus kita bukan keinginan kita lagi, tapi fokus kita adalah Tuhan dan sesama kita. Ketika kita sudah percaya pada Yesus, kasih karunia sejati berkata bahwa ada perubahan hati. Tidak cukup cuma terima Yesus. Tapi kasih karunia sejati adalah adanya perubahan hati dalam hidup kita. Dari dulu kita yang suka berkata kasar, mengontrol diri menjadi berkata yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, dari hidup yang suka asal-asalan, menjadi hidup penuh keteraturan dalam Tuhan. Kasih karunia sejati anugerah yang menghasilkan ketaatan. Mau memikul salib dan mengikuti Yesus. Itulah kasih karunia sejati. Ya. Kebebasan tanpa tanggung jawab ini sungguh bahwa berarti kita tidak bisa menyalibkan Tuhan kedua karena Tuhan datang cuman sekali. Sekali. Kalau Tuhan datang kedua akhirnya itu artinya akhir zaman. Ya. Jadi kasih karunia Tuhan sungguh mahal buat hidup kita. Kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh berharga buat hidup kita. Jangan jadikan kasih karunia itu menjadi murahan. Karena kalau kita menjadikan kasih karunia Tuhan murahan, kita sedang membuat Yesus itu tidak berharga. Dikatakan kemerdekaan sejati adalah kemampuan untuk melakukan benar di hadapan Allah. Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulunya dalam kuk perhambaan, hamba yang hukum Taurat dan sunat, tapi firman Tuhan berkata bahwa kita sudah dijadikan hamba kebenaran. Kebenaranlah yang akan mendalikan hidup kita. Kebenaranlah yang akan menguasai hidup kita. Kebenaranlah yang akan mengubahkan setiap kita. Ini adalah perhambaan yang Tuhan mau. Hamba kebenaran. Bukan hamba daging kita, bukan hamba dunia. Tapi hamba kebenaran. Keempat, orang yang merdeka memilih untuk melayani. Di ayat 13 juga dilanjutkan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, oleh kasih. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi. Kita melayani mungkin bisa dengan kekuatan kita. Kita pintar berkhotbah nih. Kita kalau baca Alkitab langsung ngerti nih. Karena ada orang seperti itu, baca Alkitab langsung ngerti semuanya. Bagus berarti dia ya. Atau pandai dalam membangun hubungan dengan orang, uangnya bisa memberkati orang lain. Tapi tanpa kasih, itu sama aja kita diperhambakan oleh pelayanan. Melayanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Dunia bertanya, apa yang saya dapatkan? Tapi Kristus mengajarkan siapa yang dapat saya tolong. Fokusnya sudah berbeda. Sudah menjadi hamba kebenaran. Dunia bertanya siapa yang akan melayani saya? Ini masih siapa yang melayani saya? Tapi bagaimana saya dapat menjadi berkat? Ini mengapa saya tidak dihargai? Tapi Kristus mengajar bagaimana kasih Kristus terlihat melalui saya. Siapa yang melayani? Ini secara dunia mungkin orang-orang yang sudah memiliki jabatan atau di gereja memiliki posisi tertentu. Jangan sampai, wah saya pemimpin, kok nggak ada yang melayani saya? Ini introspeksi buat saya. Ya, ketika di kantor juga saya bilang, lakukan hal yang biasa, tidak perlu penghargaan atau segala macam apapun. Karena kita semua di sini sama-sama. Ya, apapun level Bapak Ibu, katakanlah, bagaimana saya dapat menjadi berkat? Setinggi apapun posisi Bapak Ibu,
Katakanlah bagaimana kasih Kristus terlihat melalui saya. Apakah kita pernah mentraktir sarapan pagi setiap penolong atau office boy kita yang sudah banyak menolong kita? Atau kita ucapan terima kasih buat OB-OB kita yang sudah membersihkan toilet? Ya. Hal ini juga untuk melayani, saling melayani. Melayani tidak hanya dalam konteks gereja ya Bapak Ibu ya. Dimanapun Bapak Ibu berada, tadi saya bilang di kantor, tanyakan bagaimana saya dapat menjadi berkat di kantor ini. Apa yang harus saya lakukan supaya Kristus terlihat melalui saya. Tapi lakukanlah itu juga di rumah. Suami, istri, anak, bekerja samalah dalam melayani di rumah. Ada bagian masing-masing yang di rumah, fungsi masing-masing, lakukanlah dengan baik. Hari ini banyak suaminya sampai rumah mainnya game online terus tek. Ya, istrinya yang siapin makan malam, dia yang ngajarin anaknya belajar, siapin PR, siapin bukunya, suaminya asik main game online. Tek. Itu banyak terjadi hari ini. Tapi ketika kita hamba kebenaran, layanilah di rumahmu, fungsimu seperti apa. Juga untuk setiap anak-anak ya, anak-anak yang sudah berhasil, yang sudah punya kerjaan, yang gajinya sudah bisa mandiri dan mantap, ya, tetap harus melayani orang tua. Anak-anak rantau, jangan lupa telepon orang tuamu, tanyakan kabarnya, jangan menikmati gajimu sendiri, kirimlah kain kebaya buat mamamu, songket buat mamamu, karena mamamu sering ke pesta. Ya, kalau orang temu di Jakarta, kalau kamu ulang tahun traktirlah orang tuamu dengan gajimu, jangan orang tuamu yang bayar juga. Ini kan udah kerja. Ya, tetaplah anak menghargai orang tuanya setinggi apapun posisimu. Kalau saya bilang, kacang jangan lupa sama kulitnya ya. Karena ini banyak terjadi anak-anak melupakan orang tuanya. Itu sangat menyedihkan. Ya, orang tua mungkin orang tua yang berada. Dia nggak perlu uangmu, tapi dia butuh perhatianmu. Ya, kalau lagi orang tua yang sakit, kirimin aja martabak gitu kan. Atau KFC kirim. Kecil aja, nggak usah besar-besar, teman-teman anak-anak nggak usah perlu beli rumah orang tua, bahkan justru orang tua sudah pindah rumah buat kalian. Asik ya, mau dong saya kayak gitu juga. Ya, jadi layanilah seorang akan yang lain. Karena tadi di ayat firman Tuhan, seluruh hukum Taurat, kasihilah sesama seperti itulah rangkuman hukum Taurat. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kenapa? Di Markus 10 ayat 45. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristuslah teladan kita dalam melayani. Ya, dia turun jauh-jauh dari surga, udah enak tuh dia tuh. Dia itu dipuji oleh malaikat-malaikat, dia terima pengagungan dari malaikat. Ya, dia mau datang ke dunia ini menjadi sama dengan manusia untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Siapa kita ketika Tuhan sudah memerdekakan kita? Ketika Tuhan sudah menghapus segala penghukuman, membebaskan kita dari segala dosa. Bahkan ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Kemerdekaan sejati tidak membuat seorang menjadi egois. Kemerdekaan sejati membuat seseorang mampu mengasihi tanpa menuntut balasan. Apapun yang kita perbuatlah seperti karena kasih. Ya. Layanilah seorang dengan kasih.
Kalau kita melayani dengan seorang dengan kasih, kita tidak perlu namanya balasan, kita tidak perlu nama pujian dari pemimpin. Wah, kamu hebat ya, kamu sudah melayani ini bla bla bla. Walaupun itu kita dihargai, diapresiasi oleh pemimpin, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saja yang mau saya sharekan Bapak Ibu. Ini adalah share firman tentang kehidupan kita yang kita tentu alami semua, dari yang tua sampai yang muda. Semuanya butuh kemerdekaan yang sejati. Bahkan Tuhan bilang dia datang bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, tapi Tuhan datang untuk semua umat manusia. Sudah sewajarnya lah kita, ketika kita sudah memerdekakan secara sejati, layanilah seseorang seperti diri kita sendiri. Kita akan menyanyikan lagu ini. Lagu ini sangat lengkap Bapak Ibu. Kita mau belajar mencintai Tuhan. Lagu ini mengatakan layakanlah. Kita dilayakkan karena salib, bukan karena diri kita dan siapa kita. Ketika sudah dilayakkan, jadikan aku berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu ini dengan lembut, biar lagu ini masuk ke dalam hati kita. Menjadi rema bahwa kemerdekaan sejati dalam Tuhan sudah kita peroleh. Selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cintai Yesus selamanya. Panggil dia Aba ya Bapa, karena kita adalah anak-anaknya. Hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Hari kita mau nyanyikan sekali lagi, aku mau cinta Yesus, biar ini menjadi refleksi kita kepada Tuhan. Hati kita mengatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba ya Bapa. Ini aku anakmu, layak. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau membebaskan kami dari hukuman dosa Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Panggil lagi dia ya Aba ya Bapa. Ini deklarasi kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan Tuhan. Hidup Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Ini keberhargaan diri kami lebih dari apapun Tuhan. Status anak yang tidak pernah hilang Tuhan.
Kami mengucap syukur oleh kemerdekaan yang sejati kami dapat dari Kristus. Cukup karena salib dan iman percaya kepada Kristus, maka kami diselamatkan dan diterima. Tidak dengan usaha kami membenarkan diri, karena usaha kami adalah sia-sia Tuhan. Tapi cukup salib dan iman kepada Kristus, maka kami diterima sepenuhnya oleh Tuhan dan kami layak menerima kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kemerdekaan yang kami dapat ini Tuhan, kami lakukan dengan kemerdekaan yang sejati. Bahwa kami tidak hidup dengan dosa lagi, tapi sekarang kami menyatakan kami adalah hamba kebenaran Tuhan. Yang fokus kami tidak diri kami, tapi fokus kami adalah menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami manusia. Roh Kudus mampukan kami, untuk kami tetap hidup di dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu terus materaikan dan Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita secara penuh. Kemerdekaan sejati ini bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan kemerdekaan untuk hidup dalam kasih dan saling melayani satu sama lain. Mari kita jalani hari-hari kita dengan saling mengasihi dan melayani. Berikut adalah beberapa informasi kegiatan gereja untuk seminggu ke depan. Tuhan sudah lawat, tadinya prostatnya membesar, tapi pas dikontrol dokter, prostatnya mengecil. Ya, untuk meyakinkan kembali, dokter akan periksa lagi. Harapan kami, kuasa Tuhan bekerja lewat mengikuti sesi-sesi dari CG dan SPK. Nah, di sini saya mau bersaksi, waktu saya mengikuti CG, ada banyak hal pelajaran yang saya dapat, terlebih dalam acara baptisan. Nah, baptisan ini memang tidak disuruh, tapi keluar dari hati yang ingin mau diperbarui hidup. Nah, kemudian mengikuti baptisan air dan dilanjutkan dengan baptisan roh. Sama baptisan roh juga ada dorongan yang kuat di mana Roh Kudus berbicara, tapi cepat saya tahan. Pembina saya bilang jangan ditahan, harus keluar. Jadi beberapa kali saya bertahan untuk tidak mau mengeluarkan bahasa-bahasa baru gitu ya. Tapi itu keluar akhirnya. Nah, setelah saya mengikuti CG, terus lanjut minggu depannya ikut SPK. Satu hal yang saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Jadi SPK hari Minggu dan hari Jumat ada satu kejadian yang luar biasa, di mana suami saya mau masak untuk dia lagi bikin kong goreng. Kemudian selesai, akhirnya beliau pergi karena di rumahmu ada tamu untuk beli aqua. Jadi saya di rumah sendirian. Nah, barang singkong ini yang mau digoreng ini, saya lanjutkan. Saya masak kembali, kemudian saya lupa. Jadi kompor dipasang, saya ke kamar, membereskan kamar tempat tidur, sampai lupa. Tiba-tiba di rumah ada asap, saya kaget, oh iya saya tadi masak. Tiba-tiba pas saya ke dapur, itu kompor sudah menyala dan kitchen setnya juga menyala. Di situ saya panik, saya bilang, aduh apa saya lakukan. Tapi satu hal saya mengerjakan itu dengan tenang, saya ambil keset, saya pelan-pelan saya mau matikan itu api yang ada di kompor, tapi di atas itu ada kitchen set, itu juga sudah api, jadi suasana rumah sudah gelap. Tiba-tiba keluarlah itu bahasa yang saya tidak mengerti, itu keluar bahasa roh. Nah, dengan demikian saya pikir, waduh, kalau ini terbakar, mungkin saya tidak ada hari ini di dunia ini, tapi keberadaan saya ada hari ini adalah karena kebaikan Tuhan. Jadi sendirian, rumah sudah berasap, api sudah menyala, kemudian ada keset, saya matikan, pas saya ke dapur, saya tutup yang di kompor itu di wajan, kemudian saya ambil lagi keset, lari ke belakang, saya tebas-tebas di atas kitchen set itu. Singkat cerita, setelah api sudah terpadam, saya lari ke kursi, kemudian saya duduk termenung dan saya menangis gitu ya, menangis, keringat badan. Tiba-tiba suami saya datang setelah beli aqua, dia kaget juga, ada apa? Rumahnya gelap, asap gitu ya, saya bilang hampir terbakar. Terus saya duduk, beliau ke dapur, bereskan serpian dari kitchen set yang dari kayu itu jatuh. Saya diam, saya cuma mengucap syukur pada Tuhan, terima kasih. Jadi yang saya mau saksikan bahwa
Di dalam Alkitab kan ditulis dari 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi benar, tubuh saya ini sekarang bukan tubuh saya lagi, tapi tubuh Roh Kudus yang diam di dalam diri saya. Oleh karena pertolongannya dia, oleh karena Roh Kudus yang memberikan saya tenang menghadapi situasi yang seperti itu, dan semuanya terkendali. Saya bersyukur, berterima kasih bisa mengikuti CG dan SPK. Ini yang saya dapat dari pelajaran-pelajaran yang bukti bahwa Roh Kudus diam di diri saya dan Tuhan masih mengasihi saya. Ibadah kesembuhan akan dilaksanakan hari ini jam 1 siang. Mari Bapak Ibu, kita ajak lagi rekan-rekan yang membutuhkan pelayanan kesembuhan untuk dapat mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Pada tanggal 12, 19, dan 26 September akan dilaksanakan Moment of Unity 1. Acara ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri, baik yang baru maupun yang sudah lama menikah. Biaya untuk pendaftaran sebesar Rp500.000. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang tertera di layar atau Sekretariat Gereja. Menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, gereja kita akan mengadakan kegiatan doa puasa pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Acara ini akan dimulai jam 6 pagi di MTHS. Untuk puasanya, kita akan mulai pada hari Jumat saat makan malam terakhir. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bersatu hati untuk berdoa bagi kesejahteraan kota dan bangsa kita. Selain itu, akan dilaksanakan pula acara Disciples Day pada hari Selasa 18 Agustus 2026 jam 7 malam di tempat ini. Mari kita ajak seluruh anggota Komsel kita untuk dapat mengikuti acara ini. Karena seluruh kegiatan Komsel di minggu tersebut akan dialihkan di acara ini. Untuk lebih memeriahkan lagi, Abba Love MTHS mengadakan lomba foto Komsel dengan tema Komsel Berkarya untuk Indonesia. Lomba ini dapat diikuti oleh semua Komsel, dari Komsel anak hingga Komsel keluarga. Akan disediakan hadiah bagi foto terbaik. Untuk info lebih lanjut, bisa lihat di media sosial Abba Love MTHS. Hai teman-teman, inilah Bazar Abba Kids. Temanya Merdeka dalam Kristus. Sabtu 15 Agustus untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Jam 1 siang sampai jam 3 sore. Open gate jam 12.30. Untuk kelas bayi, diadakan hari Minggu tanggal 23 Agustus, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Datang ya, dan ajak saudara juga teman-temanmu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melalui kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah atau kris yang tersedia. Sedangkan untuk janji iman misi, dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian informasi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apakah semakin antusias ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Kenapa masih cemberut ya kalau antusias ya? Ya, hari ini kita dapat pesan yang kuat kembali bahwa firman Tuhan harus menjadi nilai kehidupan yang kuat dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sepanjang 2 bulan ini kita akan terus selesaikan pembahasan Galatia kita. Ya, terima kasih Bang Maruli. Saya panggil abang aja ya karena masih muda. Ya, pesan yang begitu kuat buat kita saudara. Mari terus semangat aplikasikan firman Tuhan. Jangan lupa renungannya saat teduhnya saudara. Karena akan menjadi dasar yang kuat untuk kita terus mengikuti firman yang kita bahas minggu ke minggu. Amin. Amin saudara. Saya percaya saudara,
Hanya firman Tuhan yang dapat merubah hidup saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Amin, jemaat Tuhan. Dan hanya itu yang gereja Tuhan dapat lakukan. Sebab manusia tidak bisa merubah manusia. Penatua tidak bisa merubah saudara dan saya. Hanya firman Tuhan. Berikutnya, harapan kami saudara. Saya mewakili kepemimpinan di tempat ini. Sepanjang kita membahas firman Tuhan Galatia ini khususnya. Nilai kemenangan apa yang sudah saudara peroleh. Bahas di komselmu, saksikan bahwa ada kemenangan ketika saya hidup dalam firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya. Kalau saya kesaksiannya banyak saudara. Saya mulai mengusir segala sistem kehidupan, usaha manusia saya menjadi sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Di renungan tanggal 7 juga saudara baca. Ini sangat menguatkan. Maka saya bisikkan sekali lagi. Jangan tinggalkan saat teduhmu. Ingat, jangan tinggalkan saat teduh. Sebab saat teduh adalah merupakan sebuah gaul karib kita dengan firman. Amin. Dan yang tidak kalah penting hari ini, saya ingin menyambut adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama dengan kita di tempat ini? Amin. Ada? 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 Saya melihat di online ada. Ya. Tapi hari ini kita ada Mr. Tibo, ya. Beliau dari Uganda, saudara. Ya. Beliau ini jemaat online-nya Abalef, saudara. Ya, bersama dengan istri Eva. Selamat datang, Tibo. Welcome. Dan hari ini, mari kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang menjangkau banyak orang. Saya mau menjemput Bapak Ibu berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli, supaya kita mendeklarasikan bahwa kita adalah bagian daripada kesatuan tubuh Kristus. Mari kita ambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau lakukan pengakuan deklarasi iman rasuli ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita juga mau berdoa buat bangsa ini saudara. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Mari saudara, kita mau arahkan iman kita. Kurara masih kirata. Kita mau Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Kita mau doakan kondisi politik, ekonomi, dan stabilitas bangsa ini saudara. Izinkan saya memimpin doa ini. Mari kita satukan hati kita.
Tuhan Yesus, jemaat-Mu hari ini berdiri buat bangsa ini. Kami mau bawa kondisi politik, ekonomi, dan stabilitas bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Kami berdoa Tuhan, lewat kedaulatan-Mu, lewat kuasa-Mu, Engkau memelihara bangsa ini. Engkau memberikan kestabilan politik. Di dalam nama Yesus, Engkau menolong bangsa ini Tuhan, melewati berbagai tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus, berkati presiden dan wakil presiden kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, agar presiden dan wakil presiden kami diberi kesehatan yang baik. Di dalam nama Yesus, diberi hikmat marifat, diberi ketegasan, diberi kewibawaan, serta hati yang takut akan Engkau dalam menjalankan pemerintahan ini. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus buat para menteri dan seluruh pejabat pemerintahan yang ada. Di dalam nama Yesus, baik Tuhan, buat menteri, buat pejabat pusat, pemerintahan daerah, kami berdoa ada roh takut akan Tuhan turun. Mereka punya hati yang jujur, mereka bertanggung jawab atas jabatan yang mereka emban. Di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan mereka dari penyalahgunaan wewenang. Kami berdoa buat semua program-program yang dijalankan, biarlah semuanya menyentuh seluruh rakyat dan bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus sekali lagi untuk situasi sosial dan keamanan bangsa ini. Tuhan, kami menerima banyak isu-isu, tapi kami tolak dalam nama Yesus. Isu-isu yang tidak membangun bangsa ini, isu-isu yang seolah-olah menakutkan hati anak-anak bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami tolak jauh-jauh. Kami mau melepaskan damai sukacita untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa, kehendak-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau bawa pulang berkat yang kita terima hari ini. Menjadi saluran berkat buat banyak orang. Kurara masyarara. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu. Diberkatilah kesehatanmu dan rumah tanggamu. Diberkatilah dan diurapilah pelayananmu, komselmu, pemuritanmu, kesaksianmu, supaya engkau pergi menjadi berkat. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan, dan kiranya turun kepadamu berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, memimpin menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.